Hai Gan, selamat siang, good afternoon. Saya Satchiao. Kita kali ini berada di dalam satu kesempatan yang sebenarnya sudah lama, yang ditunggu-tunggu ya. Sebenarnya ini 2 hari yang lalu, cuma saya baru bisa menyempatkan yang saat sekarang ini ya, di tanggal 14 Oktober 2024. Saya Satchiao, perkenalkan, saya teacher. Mungkin banyak yang belum tahu, tetapi itu semua tidak terlalu penting ya. Yang penting kita tahu bahwa ada waktunya untuk belajar bahasa Inggris. Sambil minum kopi. Kalau ada yang menyaksikan dari awal dulu, memang sering ya minum kopi. Ya memang kita butuh minum kopi ya. Monggo saya minum dulu kopinya. A glass of coffee is needed. Nah, kita mulai. Hai Gan, hai orang baik. Hai Gan, hai orang baik. Ini Om Satchiao. I am teacher Satchiao. Kita mulai ya, kita nggak usah lagi berlama-lama. Kita berada di kelas bahasa Inggris di office saya, office yang sederhana. Banyak orang yang belum bisa menerima, belum paham, karena tidak semua orang ya, nggak semua orang bisa mencerna, menyikapi suatu fenomena bahwa Satchiao di Kota Palembang sejak penghujung 2020 sampai sekarang Oktober 2024, kurang lebih plus minus 4 tahun ya. Saya di Kota Palembang itu mulai dari 2020 akhir, itu beberapa bulan saya berdiri bentang spanduk. Mungkin ada yang belum tahu ya, silakan lihat di video YouTube Senyuman Satchiao. Dan sampai di 2024 di bulan April ya, di bulan puasa itu saya sudah dengan cara berjalan kaki keliling Kota Palembang dengan cara berjalan kaki. Promosinya itu dengan berjalan kaki di semua titik di Kota Palembang. Saya sampai di Pasar Lemabang, saya lewat di Sekojo, di Kenten, di Sukabangun. Boleh dilihat di CCTV, kepolisian pasti sudah tahu siapa. Dan sebenarnya Satchiao itu sudah banyak orang yang mengetahui. They know, but they ignore, they neglect, karena kesadaran masyarakat memang hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami bahwa memang setiap orang punya caranya tersendiri. Sebenarnya mereka itu tahu bahwa bahasa Inggris itu dibutuhkan, tetapi karena keterbatasan daya pikir, karena gengsi, karena terpengaruh oleh syaiton itu tidak suka edukasi bahasa Inggris. Edukasi apapun sebenarnya, hal-hal kejujuran, ketulusan, tanggung jawab. Mereka punya tanggung jawab untuk putra-putrinya. Mereka membohongi, mereka menutupi, mereka menyembunyikan kebenaran bahwa their children do need English education. Hanya orang-orang tertentu saja yang mempunyai akal sehat, ayah bunda yang mempunyai kejujuran, yang mereka mempersembahkan bahasa Inggris itu investasi yang baik, yang memang dilakukan oleh ayah bunda yang berakal, yang
Jujur, sudah pasti. Kalau tidak jujur, mereka menutupi kebenaran. Ya, saya hanya menyaksikan aja sandiwara yang terjadi. Film yang saya saksikan itu bukan film yang ada di layar televisi atau di layar komputer, layar cellular phone, bukan, tapi adalah di dunia nyata, bahwa masyarakat yang mana mereka tahu sebenarnya mempersembahkan untuk putra-putrinya, English is important, tapi karena yang tadi itu sudah disebutkan, mereka gengsi, mereka menutupi kebenaran, keterbatasan daya pikir, logika, untuk putra-putrinya sendiri mereka menzolimi, tidak memberitahu fakta kebenaran bahwa English dibutuhkan untuk putra-putrinya sendiri. Saya tahu dengan sekuat tenaga ya, jangan sampai putra-putrinya belajar bahasa Inggris. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, karena kita masuk ke berbagai materi ya. Nah, gitu. Oke. Ada berbagai macam materi dalam bahasa Inggris ini, membuat kalimat, mengenai tense, mengenai passive voice, ya. Oke, langsung saja. Hal yang perlu diperhatikan ya, kita konsentrasi, kita fokus, kita meluangkan waktu, ambil catatan ya. Dan kalau bisa sih sebelum belajar itu perut kita dalam keadaan yang sudah kenyang ya, gitu. Kalau bisa sudah kenyang, sehingga siap menyerap ilmu informasi yang disampaikan. Ya, oke. Yang pertama sekali menurut saya adalah we can talk, we can speak our words without I think grammar is not 100% important, but you can talk, you can speak, even when there is no teacher at all. You just speak what you need, what you want someone to know what you mean. Yeah, you can order someone, you can ask someone. Try speaking anything with the words that you already possess, you already master, you already know how to use it. Start speaking, start communicating dengan hal-hal yang sederhana, tapi tetap terus dilatih, tetap jalan, dan itu yang menjadikan kita, because practice makes perfect. Yes, practice makes perfect. Baiklah, yang pertama itu pronoun ya, pronoun. Nah, bisa kalian dan kita semua ini, kita belajar, saya juga belajar ya. Pronoun itu adanya di pronoun chart. Pronoun chart. Nah, dengan Google silakan itu di-download atau di screenshot. Itu ada pronoun chart. Nah, itu berbagai macam penggunaan subjek. Penggunaan subjek itu beda dengan objek. Kemudian ada possessive adjective, kemudian ada possessive pronoun, kemudian reflexive pronoun. Nah, itu semua berbeda-beda sesuai dengan di dalam kalimat tersebut digunakan untuk apa. Ya, misalnya I am speaking to you. I want to know. We are here. We communicate in English. We understand each other. Itu sebagai subject pronoun, sebagai objek pronoun. They come, they help me. They help us. Someone often helps me. Someone often helps us. Sebagai objek itu me, us, them. We gave them some new information. Hal-hal yang seperti itu ya. Nah, misalnya kita possessive adjective, my glasses, my face, my head, beda dengan cap, beda.
itu seperti ini contohnya. Ah, this is cap, ya. Ini cap. Ini head, different. Nah, oh, you already see my hair. Okay, it's no problem. Nah, this is cap. This is cap. Okay, this is a cap. My cap, your cap, this cap. Okay, it doesn't matter. Nah, ini yang tadi adalah head. Okay, this is a head. This is Muslim often wear this. This is kopiah, kopca. Nah, seperti itu ya. Tentunya Anda sebagai pemula ya belajarnya subjek. Saya, I, kamu, we, kamu, you, kami atau kita, we, mereka, they, dia laki-laki, he, dia perempuan, she, dia, ini atau itu, it, gitu. Karena di tempat lain itu it itu dia aja gitu, tapi berdasarkan saya punya pengalaman itu dia, ini, itu sama dengan it. Nah, seperti itu ya. Mohon maaf ya apabila terdapat banyak kekurangan di sana sini, because I am just an ordinary man, common person, common man. I have nothing. Nah, seperti itu ya. Oke, silakan, boleh kita santai aja belajarnya ya. Banyak hal, makanya ambil buku, pena, dicatat hal-hal yang perlu. Nah, oke, misalnya aja kita di dalam sebuah sentence, sebuah kalimat bahasa Inggris ya. Nah, dalam kalimat itu adalah adanya subjek. Subjek yang mana? Subjek itu I, yang tadi we, they, bisa memakai nama orang. Nama orang bisa misalnya David, Mike, Albert, Angela, Indah, Putri, Akila, Cindy, dan lain-lain. Sentence itu kan kalimat ya, dia terdiri dari unsurnya adalah subjek, kemudian ada tindakannya, ada yang dilakukannya namanya verb. Nah, namanya verb atau main verb. Main verb, kata kerja utama. Tentunya ada subjek, ada verb atau main verb. Nah, ketika di kalimat negatif, subjek, auxiliary verb, not, baru main verbnya atau adjective atau noun. Gitu. Sempatkan waktu, kita punya niat, kita beruntung bahwa kita adalah manusia yang berakal. Anda sebagian yang menonton ini adalah ayah bunda yang berakal. Anda membekali putra-putri Anda dengan the interest, the education of English. Berarti Anda orang yang waras, orang yang berakal, orang yang jujur mempersembahkan kebaikan edukasi untuk putra-putri Anda. Saya salut. Saya merasa Anda sudah pasti keren. Ya, di dalam kalimat itu ya, yang tadi itu adanya subjek, adanya verb. Kita ambil contoh, we are learning English. Nah, di situ adalah we itu subjek, are itu auxiliary, learning itu present participle atau verb ing. Verb ing itu adalah base verb ditambah dengan ing. Present participle itu sama dengan kata kerja bentuk 1 ditambah ing. We are learning English. Nah, Englishnya adalah objek, learningnya adalah main verb yang merupakan tampilan present progressive atau present continuous tense. We are learning English, objeknya adalah English.
I need many people to help me, to support me. Ya itu, ada kata kerja, ada need ya. I need many people, we need many people to support atau to help us. Nah, itu bagian yang di belakang itu namanya infinitive. Saya tuh orangnya tidak ini ya, gak apa-apa saya bongkar aja, saya nggak bisa sistematis orangnya ya. Sering tidak suka hal yang terlalu formal atau hal yang terlalu sistematis ya. Tapi di sisi lain, we need to be systematic gitu ya. Kita butuh secara order, secara urutan ya. Ya, saya mengucapkan terima kasih bahwa Anda ikut di dalam kelas bahasa Inggris ini. Anda aktif, Anda memperkenalkan, ayo nak kita ikuti. Ada Om Sachiao, ada Teacher Sachiao. Teacher Sachiao itu mempersembahkan kebaikan edukasi bahasa Inggris untuk kamu nak ya. Putra putri ayah bunda yang kami kasihi, kalian harus belajar bahasa Inggris. Gitu. Ada kalimat itu di dalam sebuah sentence, ada yang membutuhkan objek, ada yang objek langsung, ada yang objek yang tidak langsung. Gitu. Misalnya parents almost every day, parents give their children money. Nah, their children itu merupakan indirect object. Money itu merupakan direct object. Parents give their children atau parents give their son and daughter money. Their son and daughter-nya adalah indirect object. Money-nya adalah direct object. Nah, seperti itu. Ada kalimat yang memakai adjektif. Adjektif itu apa? Adjektif itu kata sifat. Kata sifat berarti menunjukkan kualitas, karakteristik dari benda atau barang atau seseorang. Nah, itu namanya adjektif ya. Misalnya HP Samsung itu mahal gitu ya. Nah, mahal itu adjektif. Kata sifat. Samsung phone is expensive. Nah, bisa juga kita bermain di subject verb agreement-nya. Samsung phones are expensive. Itu adalah subject, to be, adjective. Makanya adjective itu sering berdampingan dengan to be, verb to be. Verb to be-nya ada to be present, ada to be past. To be present itu am, is, are. To be past itu was, were ya. Ada to be, ada adjective, ada to be, ada noun. To be present, ada to be past. Am, is, are, was, were. Nah, ya itu mesti paham mengenai pasangan to be present, pasangan to be past. I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are. Ya, itu adalah to be, itu juga adalah auxiliary verb. Auxiliary verb itu kata kerja bantu. Kata kerja bantu itu sering tampil di kalimat negatif dan kalimat interrogatif atau question, tanda tanya. Nah, verb to be untuk past, boleh nyebutnya to be, boleh nyebutnya be. Verb to adalah was, were. I, he, she, it dengan was. Sisanya dengan were. They were, we were, you were. Tadi sudah diinformasikan bahwa adjektif ada be di situ ya. Nah, juga di mana ada be di situ juga ada noun. Itu ya. She is an actress. He is a
pilot. He is a mechanic. He is a technician. She is a chef. He is a computer programmer. She is not a driver. She is not a driver. She is our aunt. She is our mother. He is David. Nah, bisa juga seperti itu. David itu juga merupakan noun ya, kayak gitu. Di mana ada to be, di mana ada verb to be, di situ ada noun. Di situ atau adjective atau prepositional phrase. Keterangan tempat. Nah, keterangan tempat itu misalnya we are in a learning room. We are in a waiting room. We are not in a kitchen. We are not in a bedroom. We are not in a bathroom. Ada yang kalimat positif, ada kalimat negatif. Kalimat-kalimat yang seperti tadi itu adalah dengan sebuah prepositional phrase, keterangan tempat. We are at home. We are at a shopping center. We are not at a bank. We are not at an airport. Banyak hal yang bisa kita pelajarin ya. Seumur hidup kita belajar. Kita nggak mungkin belajar hanya sekedar 1 bulan aja. Ya, kita nggak bisa belajar apalagi ini bahasa Inggris. Gitu. Berat memang nggak mudah mengajak masyarakat ke dalam bahasa Inggris. Media pemberitaan, saya nggak bisa sebut namanya. Media pemberitaan yang sudah mempunyai nama, public figure, tokoh masyarakat, banyak yang mereka itu tahu ya, mereka itu tahu bahwa ada orang baik, bahwa ada orang pejuang, bahwa ada guru mulia yang berkorban, berjuang untuk masyarakat di Kota Palembang sejak November 2020. Adalah dia, Satjau, guru mulia yang mereka mengabaikan. Karena semua tergantung pemimpinnya. Let me drink a cup of coffee, untuk supaya berenergi, bersemangat. Ngomong-ngomong, ini adalah baju pemberian keluarganya Mr. Ruby. Terima kasih untuk bajunya ini ya. Nah, di Mr. tersebut, Mr. Ruby nggak fit ya. This black shirt doesn't fit to his body. Ya, itu belajar bahasa Inggris harus menyediakan waktu, meluangkan waktu, fokus, konsentrasi. Di sekolah banyak yang bukan mengajarkan, nyuruh mengartikan ini, terus belajar seperti naratif, deskriptif, orientation. Anda bisa ngelihat sendirilah ya, para pemerhati edukasi, para pemerhati pendidikan, di buku-buku tersebut terlalu nggak praktek ya. It is not practical. Kita butuh sesuatu yang lebih ada efeknya langsung di dalam penerapan kalimat, di dalam komunikasi sehari-hari. Kita nggak butuh ini orientation, ini reorientation, ini terlalu teori. Kita nggak butuh itu. Bahkan anak kecil pun umur 5 tahun ya, itu menggunakan
cellular phone itu nggak pakai buku manual, dan juga dia bisa sendiri karena melakukan berdasarkan contoh ayah bundanya. Gitu. Kalau kita kaitkan, ada ayah bunda yang memperkenalkan, nah itu teacher Satyao. Besok ya kita luangkan waktu, kita mendaftar ya. Tapi kita samperin dulu, kita simpen nomornya. Nomornya berapa? Nanti kita hubungin. Kamu nak, kamu belajar bahasa Inggris ya. Unit English ini karena bahasa Inggris adalah an international language. Di dunia kerja dipakai, di dalam situasi formal dipakai, dalam hal-hal komunikasi kalau kita bertemu dengan pergaulan luas itu dipakai ya, nggak bisa kita memungkiri. Saya Satyao itu berdasarkan pengalaman saya sampai saya kuliah di, mau saya sebutkan nggak ya, takutnya nggak aman gitu ya, di sebuah politeknik negeri yang ada di, jangan dilanjutkan lagi ya. Ya sehingga saya sampai saya 17 tahun, sampai saya 20 tahun itu menyaksikan bagaimana guru dan dosen tersebut mengajarkan bahasa Inggris, hanya mengajarkan istilahnya, hanya mengajarkan 2-3 kalimat ya kalau menurut saya ya. Ibaratnya yang dibutuhkan itu satu lembar bolak-balik, a piece of paper contains English theories. Dari satu lembar bolak-balik itu, satu halaman bolak-balik, mereka hanya memberikan 3 baris kalimat, atau mungkin 2 baris kalimat ini fakta. Makanya saya terjun langsung ke masyarakat, karena ini adalah saya diberkati oleh Tuhan, saya dipakai Tuhan sebagai orang yang utusan Tuhan, God's representative. Kalau dalam agama itu adalah Rasul, orang yang menyampaikan kebaikan gitu ya. Saya dipakai Tuhan untuk kamu Satyao, satu-satunya orang di Indonesia, satu-satunya orang Indonesia di Indonesia yang menyampaikan kebenaran, yang menyampaikan edukasi bahasa Inggris. Kamu yang ditunjuk oleh Tuhan, kamu yang dipakai Tuhan sebagai alat untuk menyebarkan kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, berguna untuk masyarakat luas. Gitu. Kalau saya sih senang ya. Terbebani ada, dan ya merasa senang ya, ada tanggung jawab, makanya saya sampaikan kepada masyarakat gitu. Luangkanlah waktu, banyak berinteraksilah dengan orang-orang yang akademisnya bagus ya, orang-orang yang sudah kuliahan, orang-orang dengan latar belakang dia kuliah, dia di universitas, dia perkumpulan orang-orang yang berpikir, orang-orang yang memikirkan masyarakat, orang-orang dermawan, orang-orang yang high level, yang income-nya tinggi. Itu semua kemungkinan adalah orang-orang yang berpikirnya secara luas, secara global, secara internasional, pemikirannya luas, terbuka. Salah satunya berpikir edukasi, English is needed. I know that this is boring, but we never give up. We can keep moving as long as we have a good thought, a good mind. Kita sendirilah yang mendukung, kita sendirilah yang mensupport putra-putri kita, bahkan kita sendiri yang mendorong diri kita sendiri untuk tetap maju, jalan, melaksanakan kewajiban, tanggung jawab, apa yang sudah kita diberkati oleh Tuhan, suatu keahlian, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kejujuran, jangan mengambil banyak keuntungan, karena banyak orang, karena saya berjalan kaki ya, ke sana kemari, melihat respon masyarakat, melihat
karakter masyarakat, karakter manusia yang sesungguhnya. Ada yang mempunyai kepedulian, ada yang mempunyai kemanusiaan, nilai kepekaan, kepedulian, memperhatikan bahwa ada guru mulia, Sachiao, memperhatikan orang-orang yang banyak menebar kebaikan, banyak bekerja profesional, melakukan semua kebaikan. Saya hanya salah satu dari orang baik tersebut ya. Yang tadi itu saya mau bilang bahwa banyak orang yang ingin mendapatkan keuntungan itu, benefit, profit. Banyak orang yang kepingin langsung kaya, langsung banyak untung. Banyak orang juga yang sudah belajar teori kemanusiaan, adab, etika, cinta kasih. Bahkan dalam ajaran saya Muslim, Islam, diajarkan rahmatan lil alamin, kepedulian, nilai kemanusiaan, apapun itu namanya, budi, dharma, budi, kebaikan, apapun itu ya. Ya kalau saya sih senyum-senyum saja. Saya senyum-senyum saja melihat sandiwara tersebut begitu rapi, begitu sempurna detailnya. Ya itulah, mereka sudah belajar tersebut, dan saya menonton video dalam dunia nyata mengenai masyarakat mempraktekkan apa yang sudah dipelajarinya di sekolah, nilai kebaikan yang sudah ditanamkan oleh papi maminya. Ya kalau saya bersabar memaafkan dan menerima fakta kenyataan, accepting the unpleasant truth is not easy in the beginning of my journey, my life. Sachiao teacher, Sachiao yang terus-menerus memotivasi sukses bahasa Inggris diperjuangkan. Ya balik lagi, saya tadi sudah menyampaikan saya orangnya tidak sistematis. Ya, ini di catatan saya ada di sini ya. Talk without grammar, kemudian verb itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada must, ada have to, ada verb 3 sebagai adjektif, ada verb 3 sebagai verb ing sebagai adjektif. Banyak, ada irregular noun plurals. Kita bisa menyaksikan, melanjutkan perjalanan ini di video yang berikutnya ya. Saya upload di YouTube Senyuman Sachiao. Dan kalaupun nanti Senyuman Sachiao ini sudah nggak lagi berjalan dengan aktif, bisa saja suatu hari seluler phone saya yang saat ini dipakai itu bisa saja rusak atau hilang atau apapun itu ya. Nah, saya meniatkan nanti YouTube saya ini ada yang lain ya. Saya bisa menamakan dengan tiga nama. Misalnya Teacher Satria Chiao, Semangat Satria Chiao, Satria Chiao Fragmen Pejuang. Intinya ada Sachiao-nya ya. Nah, kita berjumpa di video yang berikutnya. Tetap lanjutkan aktivitas kita. Mungkin Anda mendengarkan ini sekedar untuk menyaksikan bahwa you want to know that, you want to know about me, you wonder, you still don't know, you still cannot accept the way that I am doing, the way that I am promoting my English service. Memang bukan untuk Anda orang yang hanya berhahaha, hanya bergosip. Pelayanan saya ini hanya untuk orang-orang yang berakal, hanya orang-orang yang jujur, hanya untuk ayah bunda yang jujur, yang sayang anaknya, yang berakal, yang punya kemampuan pikirannya di atas rata-rata manusia yang lain, orang yang mempraktikkan cinta kasih, orang yang beradab, orang yang memuliakan nama Tuhan. Dia adalah orang yang cenderung paham dengan Sachiao, dan Sachiao diperkenalkan untuk putra-putrinya. Yang jelas ini bukan untuk orang pasaran, orang-orang fake, orang-orang munafik, orang-orang hipokrit, the liars. Bukan untuk orang seperti itu. Bukan pasar saya, bukan konsumen saya. Konsumen saya yang barusan tadi hanya untuk ayah bunda yang berakal, berpikiran, berpengalaman luas, yang logis, yang jujur. Ayah bunda yang jujur pasti tahu kualitas Sachiao.
Demikian, you need to learn English. Bahasa Inggris bukan dari saya aja, dari sekolah, dari senior, dari tetangga Anda, dari siapapun itu, kita bisa belajar. Di YouTube banyak guru bahasa Inggris. Ada yang pelit ilmu, ada yang menyampaikan dengan cuma-cuma seperti saya pada saat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih dengan supporters dan followers Om Sachiao. Terima kasih kan, kita semangat. Saya tetap terdepan menuju usia saya 35 tahun ini. Oke, 35, I am almost 35. Aku tetap berada di barisan terdepan untuk memajukan, untuk berjalan di dalam nilai kemanusiaan Sachiao. Thank you, see you later, bye. Terbebani. Sachiao. I sit alone and watch your life, my only friend, through teenage nights and everything I had to know. I heard it on my radio. I sit alone and watch your life, my only friend, through teenage nights. Radio Gaga. Radio Gaga. 1, 2, 1, 2, 3. I sit alone and watch your life, my only friend, through teenage nights and everything I had to know. I heard it on my radio. You gave them all, those all-time stars, towards our, towards our, towards our, invaded by Mars. You made them laugh, you made them cry, you made us feel like we could fly. Radio. You gave them all, those all-time stars, towards our, invaded by Mars. You made them laugh, you made them cry, you made us feel like we could fly. Radio. I try to remember the words, the song. I forget, I'm sorry. Itu adalah sebenarnya the song which I like, Radio Gaga, performed by Queen. Saya coba ingat lagi ya. But I forget for right now. Sebenarnya lagu itu adalah cara untuk kita, salah satu cara, one of the ways of learning English, ya. Untuk kita bisa belajar dari sekolah, di sekolah dengan guru kita, guru bahasa Inggris. Kita bisa belajar melalui video, ya, melalui lagu, melalui film, apapun itu. Learning by watching, learning by theories, learning by doing, learning by giving, hal-hal semacam itu. Saya coba sekali lagi, Radio Gaga. Kalau bisa ditambah dengan I get a kick out of you. 1, 2, 1, 2, 3. I sit alone and watch your life, my only friend, through teenage nights and everything I had to know. I heard it on my radio. You gave them all, you gave them all, those all-time stars, towards our, invaded by Mars. You made them laugh, you made them cry,
You made us feel like we could fly. Radio. So don't become some background noise, a backdrop for the girls and boys who just don't know or just don't care and just complain when you're not there. You had your time, you had your time, you had the power, you've yet to have your finest hour. Radio, radio, all we hear is Radio Gaga, Radio Goo, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga, Radio Goo Goo, Radio blah blah, Radio what's new, Radio someone still loves you. All we hear is Radio Gaga, Radio Goo Goo, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga, Radio blah blah, Radio what's new, Radio someone still loves you. We watch the shows, we watch the stars on videos for hours and hours. We watch the shows, we watch the stars on videos for hours and hours. We hardly need to use our ears, how music changes through the years. Let's hope you never leave all friends, like all good things on you we depend. So stick around, cause we might miss you when we grow tired of all this visual. You had your time, you had the power, you've yet to have your finest hours. Radio. You had your time, you had the power, you've yet to have your finest hour. Radio. All we hear is Radio Gaga, Radio Gaga, Radio Goo Goo, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga, Radio blah blah, Radio what's new, Radio someone still loves you. Keren. That is, I try the best that I can do. Intinya belajar bahasa Inggris itu salah satunya melalui video, salah satunya melalui film, melalui drama, melalui lagu, melalui musik. Ya udah pasti, karena saya bukan seorang singer, apalagi profesional singer. Saya hanya seorang sajiau, guru biasa. Intinya plus minus, dan intinya kita ada di dalam bahasa Inggris tersebut ya. Dan terdengar ada suara-suara little noise that you may hear. Ini karena studio atau kantor saya, ruangan saya adalah yang berdampingan dengan tetangga. Ya apalagi anak kecil ya, kita nggak bisa menginginkan ya. Karena itu dunia anak-anak, dunia permainan, dunia kebebasan. Dan dari anak-anak pun itu diperkenalkanlah bahasa Inggris oleh papi mami, oleh ayah bunda yang berakal. Kita lanjutkan, ini udah berapa menit? Menjelang 12 menit. Kita lanjutkan dengan materi kita bahasa Inggris ya. Itu. Minum kopi ya. Saya hari ini belum makan ya, belum makan nasi maksudnya. Tadi pagi I ate instant noodle, and absolutely of course that I need coffee. I need some coffee every day. Yes, I must drink coffee. Tentunya minum kopi itu
berenergi, bersemangat. Dan ini kopinya kopi tanpa gula sesendok pun. I like coffee. Do you drink coffee? What do you drink? What do you want to drink? Do you like me? Do you like English? Do you support English? Do you introduce English to your children? To your child? Do you introduce English to your son, your daughter? It's your choice, it's your right. Nah, yang ini kopinya adalah kopi dengan gula gitu. Tapi saya dengan ini juga mempromosikan, mengedukasi, mengingatkan kita semua ya. Sugar is dangerous. Sugar is we must avoid it as much as we can. Mengkonsumsi gula itu berbahaya. Mungkin praktisi kesehatan yang lain tidak mengingatkan Anda, tapi saya peduli untuk Anda, untuk kesehatan Anda. Hindari, kurangi konsumsi gula, makan nasi putih, karena itu gula. Semua produk makanan, apalagi yang pengawet, gula itu ada di mana-mana. Gula itu berbahaya. Kita hindarin, kita avoid, supaya hidup kita sehat. Kita sebenarnya bisa tanpa gula. Bisa, kalau kita mau kita bisa. Healthy is number one. Kesehatan itu nomor satu, baik itu di jiwa kita, di fisik kita. Saya bukan termasuk orang yang kesehatannya stabil ya. Mungkin Anda yang sudah tahu, sejauh saya berjalan kaki sejak April 2024, berdiri bentang spanduk berjam-jam, bukan karena I'm not a strong man, I'm not a strong person, tapi saya hanyalah mencoba untuk kuat, mencoba untuk bertahan selama mungkin berdiri bentang spanduk bahasa Inggris. Saya orangnya orang weak, honestly. It is fact that you want to know because you are curious. Oke. 16 menit. Oke, 16 minutes. Nah, bahasa Inggris ada di video yang sebelumnya, yang sebelum ini ya. Tadi saya sebelum ini udah memperhatikan di galeri saya ada 2 video. Oke. There have been 2 videos before I am making this video right now. This is English education video that for some people, for some good father and mother, they give this video to their children. Nah, hai putra putriku yang aku kasihi, kamu perhatiin om ini nak, karena kita butuh bahasa Inggris supaya we can understand more about this world, more about this life, more about what people are talking about. Di Kota Palembang, di Indonesia, satu-satunya yang berdiri bentang spanduk bahasa Inggris, satu-satunya yang siang, panas, hujan, kedinginan, dengan becek, berjalan kaki, berdiri bentang spanduk bahasa Inggris. Seperti ini saya di jalanan, berdiri seperti ini. Dulu pakai spanduk, dan dulu masih primitif, ukuran spanduk yang besar, dan ini kayu ini. Ada yang lebih besar dari ini, ya. Kayunya ada yang lebih dari ini, lebih berat, lebih besar. Dan saya bawa ini juga berjalan sudah ada 3 kali ya. Bahasa Inggris, saya berjalan kaki dengan tas. Tulisan belakangnya, hai Gan, hai orang baik. Bahasa Inggris. Saya berjalan dari ujung ke ujung. Dari satu sisi di Kota Palembang menuju ke sisi lain, satu titik ke titik. Berbagai tempat jalan di Kota Palembang ini. Kita tetap terus berusaha menyuarakan, kita tetap berteriak, menciarkan kebaikan edukasi kita bahasa Inggris itu. Banyak orang yang tidak suka. Banyak. Syaitan itu sudah bisa mempengaruhi. Syaitan sukses mempengaruhi. Syaitan sukses menjebak pemikiran
99%, mungkin 90%, mungkin 80% masyarakat di sini yang saya temui di kota Palembang ini adalah 80% ada. Mereka menanamkan pemikiran di dalam otak manusia tersebut yang keimanannya lemah, yang pemikirannya masih low accepting, low processing. Bahwa sejauh itu Anda melihat orang tersebut itu bukan edukasi, itu bukan teacher, itu bukan guru mulia, itu bukan orang baik bermanfaat yang menyebarkan kebaikan, nilai edukasi. Itu bukan untuk putra-putrimu, itu bukan untuk dirimu sendiri, itu orang sampah. Itu yang diedukasi oleh syaitan. Syaitan tidak bisa mempengaruhi orang baik, orang yang beriman. Syaitan tidak bisa mempengaruhi orang yang dalam hatinya ada nama Tuhan, memuliakan Tuhan, orang yang jujur, ayah bunda yang jujur. Nah, syaitan nggak bisa memasukin, mengunci pemikiran ayah bunda yang jujur. Karena ayah bunda yang jujur, dia mengenalkan, menanamkan, mempersembahkan bekal edukasi untuk putra-putrinya. Itu ayah bunda yang berpengalaman, berpengetahuan, berpemikiran luas, yang jujur, berakal, logis, akal sehat, sudah pasti mempersembahkan yang terbaik, sebaik mungkin untuk putra-putrinya. Itu orang tua yang sip. Keren. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, bahasa Inggris itu banyak pembahasan ya. Ada mengenai kata kerja terbagi menjadi 3. Itu. Siapkan bukunya, siapkan penanya. Kata kerja terbagi menjadi 3. Verb 1 itu present verb. Present verb. Verb 2 itu adalah past verb. Verb 3 itu past participle verb. Kata kerja terbagi menjadi 3 bagian. Sekali lagi, kata kerja bentuk pertama present verb. Kata kerja bentuk kedua past verb. Kata kerja bentuk ketiga past participle verb. Present verb itu adalah untuk activity, action, event yang berulang-ulang atau yang pada saat ini terjadi, atau kalimat tersebut, activity tersebut disampaikan secara bentuk sederhana. Itu namanya present. Pengulangan, kebiasaan. Makanya sering di kalimat memakai every day, every morning, once a day, once a week. Luar biasa ya gangguan. Saya bukan mengginikan anak kecilnya, tapi sering ketika kita tidak membuat video edukasi, tidak ada gangguan. Ketika kita membuat video edukasi, ada saja gangguan. Ya, gangguan dimanapun, rintangan dimanapun. Di dalam pikiran manusia-manusia yang tadi tidak beriman, tidak ada nilai kemanusiaan. Syaitan memusuhi, membenci, memprovokasi, menebarkan citra negatif terhadap orang-orang yang berjuang di dalam nilai kemanusiaan. Salah satunya, nah udah tahu ya, past verb. Past verb itu adalah verb yang dipergunakan untuk kejadian yang di masa lalu, selampau. An hour ago, 2 hours ago, yesterday, last night, 2 days ago, 3 days ago, last week, last month. Saya harus berteriak karena supaya terdengar di audio. Saya tidak memakai mic. I don't use professional mic. Past verb ini, verb 2 dipergunakan untuk simple past tense. Nah, secara tense-nya ya, makanya kita sebagai pelajar bahasa Inggris, kita belajar dong present simple, past simple, future simple, dan tense yang lain-lain tersebut, yang ada perfect, ada progressive atau continuous. Semua ini kombinasi. Ya, gitu. Kita lanjutkan. Past participle itu adalah verb 3, dipergunakan untuk perfect tense. Dipergunakan, kata kerja bisa menjadi adjektif. Kata kerja itu bisa menjadi adjektif ketika sudah menjadi verb 3. Dipergunakan di kalimat pasif. Verb 3 ini dipergunakan untuk passive voice. Ya, ada passive voice, ada active voice. Kalau tense-nya itu dipergunakan untuk present perfect, past perfect, future perfect. Penggunaan
past participle. Beda ya, past participle beda dengan past verb. Beda lagi dengan present verb. Semuanya berbeda, mempunyai fungsi masing-masing. Nah, menggunakan kata kerja bentuk ketiga ini, kita menggunakan auxiliary verb. Auxiliary verb. Kata kerja bantu. Kita nggak bisa langsung menggunakan past participle ini. Kita menggunakan have atau has atau had. Nah, makanya setelan have, has, had ini mesti diingat ya. Bisa catat ya, catat di buku ya. Have ya, I have, you, they, we. We have, they have. Ketiga ya. Nah, gitu. Nggak bisa kalau nggak pakai have, has, had, nggak bisa langsung bercuri dalam kalimat dalam pembicaraan kita. Has untuk he has, she has, it has. Kalau had itu adalah auxiliary bentuk kedua, itu adalah had itu dipergunakan untuk masa lalu. Kalau tense-nya adalah past perfect, had dengan bentuk ketiga, had dengan past participle. Kalau had untuk seluruh ya, seluruh subjek. I, they, we, you, he, she, it. Kalau has tadi, he, she, it, has. Orang-orang yang he, she, it itu kan orang ketiga tunggal. Third person singular. Nah itu. Ada banyak pembahasan dalam bahasa Inggris. Chapternya berbagai macam ya. Gitu. Nah, kalau saya Satsiao ingat, bentuk pertama tadi ada yang kurang ya. Present verb itu digunakan untuk sebagai imperatif. Imperatif, command, request. You want when you want someone to do something. Kata kerjanya bentuk pertama yang dipakai. Turn on the light. Please turn on the light. Please turn off the lamp. Boleh pakai please, boleh pakai could you please. Intinya adalah di verb one-nya itu. Turn on the television, turn on your computer, open your book, open the door, open your mind, lock the door, save your money, give your money to those who need your help, because you can help them, because you are a kind man, you are a kind woman, you are a useful person. Yes. Kata kerja bentuk satu, tambahan yang ini tadi dipergunakan untuk imperatif, untuk command, untuk request, come to my house, invite your neighbors, talk to the boss, talk to the manager, sing me a song, entertain me, tell me the truth. Nah, itu semuanya present verb, kata kerja bentuk satu dipergunakan untuk meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, seperti itu kita mesti. Bukan bentuk kedua, bukan bentuk ketiga. Kata kerja bentuk pertama, present verb. Present verb dibagi menjadi dua. Ada yang dengan base verb itu adalah pure verb. Ada yang dengan tambahan s. Letter s di s adalah untuk orang, subjek orang ketiga tunggal, he, she, it. Go menjadi goes. Nah, goes itu. Cook menjadi cooks. Eat, drink menjadi eats, drinks. Nah, beda ya untuk orang selain he, she, it dengan base verb. Seperti itu ya. To infinitive gerund. Nah, ini pelajarannya. Nah, apa itu to infinitive? Apa itu gerund? Kita cari di buku kita pelajarin. Ini kamus bahasa Inggris. Sekilas ya saya perkenalkan. Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English, AS Hornby. Regularly updated. Nah, ini papa saya yang beli kamus ini dulu ya. Ternyata saya mungkin sekitar 2010 baru saya tamat kuliah. Saya baru berpikir ternyata ini berguna, bermanfaat ya. Kita sebagai orang, kita butuh buku ya. Learners should buy, should read a lot of books, many books. Nah, ini buku seperti ini, English grammar in use. Kita belajar grammar, tata bahasa,
Ada banyak yang tidak disampaikan oleh teacher kepada siswa, karena saya mengalami tersebut. Ada saatnya kita belajar to infinitive. Ada saatnya kita membahas mengenai gerund. Nah, infinitive itu, to infinitive, ada juga gerund, chapter mengenai tersebut. Itu adalah kata kerja. Kata kerja yang seperti tadi, bentuk 1, bentuk 2, 3. Nah, kali ini to infinitive, atau infinitive aja nggak apa-apa. Gerund. Persamaannya adalah gerund sama infinitive ini bahwa sekumpulan kata kerja tertentu daftarnya ini gerund infinitive apabila dia bertemu dengan kata kerja kedua di belakangnya, maka terjadi infinitive. Yang di gerund sekumpulan juga terdapat kata kerja ini ketika bertemu kata kerja di belakangnya dia menjadi bentuk gerund. Nah, saya lupa dan saya perbaiki. Infinitive itu adalah to. Ada yang tanpa to, ada yang dengan to go, to do, to work, to give, to help, to realize, lain-lain. Gerund itu adalah verb ing. Verb ing itu adalah kata kerja bentuk 1 yang base verb ya. Kata kerja bentuk 1 ditambah ing alias verbing. Present participle. Nah, present participle itu sama seperti tampilan gerund, verb ing. Infinitive, ya, kata kerja tertentu tersebut. Makanya kita belajar butuh buku. Nah, ini fotokopian saya banyak nih, ya. Fotokopian gitu. Saya tuh mau fotokopi di Masaga, Kota Palembang. Orang tersebut tahu lah. Saya sering mampir ke situ, ya. Nah, fotokopian lagi. Di fotokopian tersebut saya menuliskan tulisan saya itu Sachiao, teacher Sachiao, ya. Itu istilahnya adalah merek saya yang istilahnya itu paten dalam fotokopian tersebut, ya. Nah, ini buku lagi nih, ini buku lama ini. Nah, ini buku lama. Ini buku lama. Ini papa saya yang beli, ya, di zaman dulu itu. 30 tahun ini usianya nih. Ini bahkan lebih tua dari saya. Saya 89. Ya, belajar bahasa Inggris itu mulai dari hal-hal yang terlihat sederhana gitu, ya. Misalnya color, ya, sebelum kita masuk ke infinitive yang tadi, misalnya color. Red, merah, green, hijau, black, hitam, white, putih, orange, oranye, blue, biru, brown, coklat, grey, abu-abu, purple, ungu. Nah, itulah grammar orang bahasa Inggris itu lebih baik daripada Indonesia. Misalnya, ya, yang tadi brown, coklat. Brown sama coklat itu beda. Coklat is food, brown is a color. Gitu. Ya, belajar itu memang kita butuh buku. Bukunya bukunya ada di toko buku, di Gramedia, di toko buku yang lain-lain. Ya. Butuh modal belajar, butuh uang belajar, butuh keluar uang, ya, itu namanya investasi edukasi bahasa Inggris untuk putra putri Anda, papi mami, ayah bunda yang jujur, yang berakal, sayang anak Anda. Saya nggak perlu, ini kan saya tahu pasti Anda memajukan putra putri Anda belajar bahasa Inggris. Tapi untuk Anda yang keras kepala, Anda yang gengsi, Anda yang nggak mau keluar uang, Anda nggak mau keluar uang untuk putra putri Anda membohongi putra putri Anda nggak belajar bahasa Inggris, karena Anda semua itu adalah korban dari masa lalu di mana ayah bunda Anda dulu adalah orang yang pemikirannya terbatas. Banyak di antara kita manusia yang mempunyai otak, pemikiran hanya nempel aja tuh di kepala, nggak dipakai. Ya, memang sudah ada genetika, DNA bahwa sebagian manusia otak itu cuma nempel, nggak dipakai. They don't use it, the brain, how to think, how to develop
Kecuali kita orang-orang yang bersatu dengan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saya sebagai orang yang paham bahasa Inggris, saya memperjuangkan, memperkenalkan. Saya mengincar amal jariah. Pasti ada dari Tuhan, pasti ada, saya meyakini. Ada upah makanan minuman dari Tuhan untuk orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, profesional, yang mau mempersembahkan untuk masyarakat, memikirkan umum, masyarakat luas. Ada kebaikan, ada hadiah, pasti ada upah. Kita yakin, kita semangat, kita berjuang, kita berkorban. Ustaz Chiao dan semua orang jujur, orang baik, orang profesional, orang nature, orang wise. Yuk semangat berjuang. Infinitif, ya. Bahkan infinitif itu yang uniknya itu ada kata kerja tertentu. Nah, ini yang unik ini. Dia bisa infinitif, bisa to do, dia bisa juga gerund, bisa doing. Nah, ini uniknya ya. Nah, gini aja deh. Saya bahas dulu dari segi bahwa gerundnya yes, infinitifnya yes. Dua-dua ini bisa semua, ya. Itu kata kerja apakah? Itu adalah kata kerja begin, like, intend, try, prefer, start, continue, head. Nah, seperti itu. Dia bisa dua, infinitif dan gerund. Nah, kata kerja yang kita fokus ya, kita konsentrasi ya. Karena awalnya tadi kita berbicara kata kerja yang terbagi menjadi 3 bagian. Kemudian terbagi lagi infinitif, terbagi lagi gerund. Ada juga istilahnya present participle. Terus sebenarnya saya semua itu maaf ya. Forgive me, I'm sorry. Saya paham ini otodidak. 60-70% seperti learner yang lain. Nah, sebenarnya kami itu otodidak, bukan dosen yang menjadikan. Nah, enggak, bukan dosen. Sekarang gini aja deh. You listen to me. Anda bisa menulis, membaca sebuah kata, merangkai kalimat, menuliskan kata-kata itu 1, 2, 3, bukan 1, 2, 3 ya. Kalimat-kalimat makan, bekerja, ayah, bunda, berterima kasih, saling memaafkan, menolong. Anda bisa baca itu karena guru Anda di sekolah atau karena bapak ibu Anda yang mengajari Anda? Jawab jujur ya. Kita cukupkan materi ini mungkin infinitif, gerund, mungkin itu ya, gitu ya. Sama noun, kata benda ya. Oh, it's already 45 minutes. Yang kalau nggak salah video dalam HP saya Samsung ini 35 dia terbagi 2 gitu. Kalau kita rekaman 40 menit, dia langsung otomatis terbagi 2. 35 dan 5 menit. Sorry ya, karena keterbatasan mengenai properti yang bisa saya hadirkan untuk Anda, tapi kita tetap belajar bahasa Inggris. Kata kerja yang handsome, good looking, bad, itu tergantung penilaian Anda. Oke, I'm not handsome, but I try to be good looking, I try to be interesting. Karena semua fisik yang diberikan oleh Tuhan ini bukan kehendak manusia, ya. Sudah diberikan Tuhan. Ada orang yang mempunyai keterbatasan, ada orang yang memang ganteng, ada orang yang memang cantik, ada yang standar, tapi kita memaksimalkan kelebihan kita. Amin, amin. Semangat, berjuang, amin. Kata kerja yang dengan infinitif ya. Nah, kita ini kan contohnya ada beberapa nih. Hope, ya hope. Berharap. I hope to help you. Hope to infinitif. Berharap. Agree. Apa itu agree? Tahu ya? Tahu? Agree ya? Remember. Ask. Promise. Offer. Forget. Expect.
decide, refuse. Seem, appear, need. Dan satu yang terkenal, yang paling terkenal untuk pembelajaran. Satu kalau ketika diajarkan hanya satu verb aja adalah apa? Adalah apa? Tebak? Iya, satu kata kerja infinitif yang paling terkenal apa? Tahu ya? Tahu ya? W-A-N-T. Want. I want to help them. I want to help many people. I want to teach myself. I want to get more money. I want to have much money. Want to. I don't want to. I didn't want to. Itu udah dikasih auxiliary ya. Jaran. Verb